Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Sapa Gembala GKI. Saya Pendeta Thomas Kartomo dari GKI Maleo Raya akan menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dengan renungan yang bertema kacang lupa kulitnya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami akan membaca firman-Mu. Terangilah pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bukalah hati kami sehingga menjadi seperti tanah yang baik, yang siap mendengarkan setiap taburan benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, ada pepatah yang terkenal yang berbunyi kacang lupa kulitnya. Saudara, kacang ini menjadi kacang yang sangat istimewa, terjadi melalui proses yang panjang. Dan biji kacang ini menjadi biji yang bernas dan dia bisa bertumbuh dengan baik. Proses itu dikawal, dilindungi, dan disertai oleh kulitnya. Kulit berkontribusi untuk melindungi kacang ini sehingga bisa menjadi biji yang bisa bertumbuh sampai akhirnya berkembang luar biasa. Bayangkan kalau kacang ini tidak ada kulitnya, maka kacang ini tidak bisa menjadi seperti ini, kacang yang istimewa. Tetapi oleh karena kontribusi kulit yang istimewa itu, maka kacang ini boleh menjadi kacang yang luar biasa. Saudara, Israel adalah potret dari pepatah kacang lupa kulitnya. Dalam perjalanan hidup Israel, Israel pernah menjadi bangsa yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Di sana Israel menderita, tetapi Tuhan mengambil Israel dan membawa mereka dibimbing dalam peristiwa Eksodus, yaitu keluaran, selama 40 tahun. Selama 40 tahun Israel hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan dalam penjagaan serta pengawasan Tuhan. Pada siang hari Tuhan hadir dekat kepada Israel yang menjalani panasnya padang gurun itu dengan hadir sebagai tiang awan. Pada malam hari ketika Israel menghadapi cuaca yang dingin ekstrim, Tuhan hadir kepada Israel dengan menjadikan dirinya sebagai tiang api yang menghangatkan, sehingga Israel tidak mengalami kebekuan dinginnya malam yang mencekam itu. Namun dalam perjalanannya, Israel tidak jarang melupakan karya Tuhan itu. Bahkan Israel pernah punya pengalaman meninggalkan Tuhan dengan menyembah dewa-dewa lain. Pengalaman seperti inilah yang pada akhirnya dapat digambarkan sebagai kacang yang lupa kulitnya. Dan hari ini kita membaca bagaimana perjalanan Israel sudah sampai kepada penghujung tujuan, yaitu mereka melihat tanah Kanaan yang terbentang di depan mata. Pengalaman 40 tahun yang begitu rupa menghadapi kesulitan dan penderitaan, Israel mengalami perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan penyelamatan Tuhan. Dan sekarang, sebelum Israel melangkahkan kaki pertama mereka untuk memasuki tanah Kanaan, Tuhan berpesan kepada mereka. Dan apa pesan Tuhan pada saat itu?
Disinilah Ulangan 8 ayat yang ke-11 dikatakan, hati-hatilah, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Tuhan berpesan melalui Musa supaya Israel berhati-hati dan tidak melupakan Tuhan Allah Israel itu. Kenapa Tuhan berpesan demikian? Dan kenapa suara Tuhan ini digetarkan luar biasa? Supaya Israel tidak lupa akan siapa sang pelindung mereka, pemelihara mereka, pemberi berkat mereka, dan penyelamat mereka. Supaya ketika Israel memasuki tanah Kanaan, ketika mereka sudah berlindung di rumah yang sungguh kokoh, ketika mereka sudah beranak pinak, ladang mereka sudah luas, ternak mereka sudah begitu banyak, mereka tidak melupakan Tuhan. Oleh karena itu Musa mengingatkan, berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Saudara, pepatah kacang lupa kulitnya ini tidak hanya untuk memotret gambaran spiritualitas orang-orang Israel. Sekarang ini kacang lupa kulitnya juga diingatkan kepada kita. Musa mengingatkan supaya kita berhati-hati agar kita tidak melupakan Tuhan. Saudara, ingatkah ketika kita punya masalah, kita memohon kepada Tuhan. Ketika kita punya pergumulan, kita datang kepada Tuhan. Tetapi sekarang, ketika rekening kita mulai gemuk, rumah kita mulai berdiri kokoh, badan kita telah sehat walafiat, dan anak-anak keluarga kita semua baik-baik saja. Dan di saat seperti itu, apakah kita lupa akan kulit kita, sang pemelihara kita, sang pelindung kita, sang penyelamat kita? Firman Tuhan hari ini mengingatkan agar kita tidak lupa siapa yang memberi berkat, memberikan rekening kita bagus, memberikan kita anak-anak yang baik, memberikan kita keluarga yang baik-baik saja. Ingatlah, semuanya itu adalah dari Tuhan. Kita tidak ingin menjadi kacang yang lupa kulitnya. Karena itu bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan dan selalulah menempatkan Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah kami baca dan kami telah merenungkannya. Kiranya kuasa-Mu bekerja atas kami semuanya, sehingga kami menjadi pribadi orang-orang yang tidak melupakan Tuhan, tapi senantiasa mengingat Tuhan dan menempatkan Tuhan menjadi pusat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.